Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek UAS tentang smartphone monitoring suhu dan kelembapan serta kontrol LED berbasis web. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri Raras Maudi Pratiwi dengan akhiranim 198, lalu ada teman saya Leta Aniati dengan akhiranim 231, dan ada Erta Rizky Pratiska dengan akhiranim 129. Baik, yang pertama yang dilakukan adalah kita menginstal Influx, Grafana, Telegraph, dan Mosquito. Lalu untuk Grafananya kita mengecek di sini sudah statusnya running. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi Mosquito terlebih dahulu. Di sana ada pengaturan log gunanya untuk menampilkan status sesuai dengan fungsinya. Lalu selanjutnya di situ ada listener 1883. 1883 itu menandakan port dari Mosquito. Lalu ada protokol MQTT, itu protokol untuk Mosquito-nya. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasikan Telegram. Yang pertama ada fungsi agent. Fungsi agent itu gunanya untuk mengatur kontrol data. Lalu di situ ada interval 10 second, lalu ada round interval true, lalu ada metric batch size 1000, metric buffer limitnya 10.000, ada collection jitter 0 second, plus interval 10 second, plus jitter 0 second, ada precision, hostname, dan omit hostname. Lalu selanjutnya di situ ada output influx db per 2. Di situ menampilkan URL, di mana URL-nya adalah localhost 8086. 8086 menandakan port dari Influx. Lalu selanjutnya ada token. Token tersebut didapat dari Influx. Lalu ada organization, itu kita namai dengan UAS. Lalu bucketnya kita namai dengan sensor suhu. Lalu selanjutnya ada input MQTT customer. Di situ ada server. Itu server tersebut diambil dari MQTT IP sesuai dengan IP laptop. Lalu selanjutnya ada topics, di mana topicsnya kita namai dengan sensor suhu, slice sensor. Lalu ada data formatnya, itu influx. Data formatnya influx karena data yang terkirim diambil dari line protokol. Lalu selanjutnya kita mengerun di CMD. Yang pertama adalah Mosquito terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengetikkan net start Mosquito. Nah, itu net start Mosquito-nya kita ketikkan dulu. Lalu kalau sudah keluar opening yang di bawahnya itu, maka konfigurasi sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita mengerun influx. Kita mengetikkan influx.exe. Nah, terus kalau misalnya sudah keluar portnya 8086 berarti sudah terkonfigurasi. Lalu selanjutnya untuk Telegraph, sama kita mengetikkan telegraph.exe config. Lalu kalau sudah keluar connected berarti sudah terkonfigurasi. Lalu selanjutnya kita ke influx. Yang pertama adalah kita membuat bucket. Nah, caranya adalah create bucket, tapi karena kami sudah membuat itu yang sensor tersebut, jadi tidak usah membuat lagi. Lalu yang kedua adalah API token. Kita generate API token, tapi karena kita sudah membuat, jadi tidak usah membuat lagi. Lalu selanjutnya kita ke Grafana. Data yang sudah masuk kita visualisasikan di Grafana. Caranya adalah add your first code, lalu kita klik yang influx.db. Lalu selanjutnya kita mengetikkan name dengan nama sensor suhu 2. Lalu untuk query language-nya adalah Flux. Lalu kita mengetikkan URL-nya 192.168.171. Kita ambil sesuai IP address-nya. Lalu selanjutnya adalah organization, kita namai UAS seperti yang tadi. Tokennya kita ambil dari Arduino.
Lalu default bucketnya kita namain sensor suhu. Lalu setelah itu bisa kita save. Lalu kita sudah save. Baik, selanjutnya untuk Arduino-nya akan dijelaskan oleh Ertaristi. Baik, terima kasih Mbak Mauti sudah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai program yang ada di Arduino. Yang pertama, include ini merupakan library-nya, terus untuk WiFi SSD dan WiFi password-nya itu merupakan WiFi yang sudah connect ke servernya. Terus MQT server ini merupakan alamat IP dari broker Mosquito-nya. Terus MQTT port ini merupakan port dari Mosquito-nya. Kemudian MQTT username dan password ini kosong diisi apabila jika Mosquito memerlukan kredensial. Kemudian info.db.org UAS ini merupakan organisasi atau entitas dalam InfluxDB yang digunakan dalam pengaturan dan koneksi ke InfluxDB-nya. Kemudian InfluxDB bucket ini merupakan nama bucketnya yang sudah dibuat di InfluxDB. Kemudian InfluxDB measurement ini merupakan nama pengukuran yang ada di InfluxDB-nya. Kemudian DHT pin 27 ini pin yang terhubung ke pin data sensor DHT11, kemudian di pin DHT tipe DHT11 ini merupakan jenis sensor DHT. Kemudian untuk define LED merah, hijau, biru, dan RGB ini merupakan pin yang terhubung ke LED. Kemudian untuk WiFi server 80, itu untuk membuat objek server HTTP pada port 80 yang digunakan untuk menerima dan menangani permintaan HTTP dari klien yang terhubung. Selanjutnya, untuk WiFi klien ini merupakan koneksi klien WiFi ke server yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan server WiFi yang ditentukan. Kemudian, pub sub klien ini merupakan ke klien Mosquito yang digunakan untuk terhubung ke broker Mosquito. Selanjutnya, untuk enum RGB state ini merupakan serangkaian nilai konstan yang diberikan RGB yang memiliki nilai off dan on. Kemudian untuk DHT pin itu merupakan komunikasi suhu yang kelembabannya terhubung ke pin. Kemudian selanjutnya poin sensor InfluxDB itu menyiapkan data yang dikirim ke InfluxDB yang menggunakan nama mengukur measurement yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya untuk WiFi Beacon ini menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi yang sesuai. Selanjutnya ke bagian serial print line. Ini untuk mencipta baris kosongnya serial monitor setelah looping while selesai, sehingga WiFi itu akan terkoneksi atau tidaknya. Selanjutnya ke setup Mosquito. Itu digunakan untuk mengatur server Mosquito yang digunakan oleh klien untuk terhubung dan berkomunikasi ke broker Mosquito yang ditentukan. Selanjutnya, sensor attack ini untuk menyimpan informasi SSD atau nama jaringan. Selanjutnya, DHT Beacon itu untuk memulai dan menginisialisasi sensor suhu dan kelembapan DHT11. Selanjutnya ke setup LED pins. Pin yang tersebut akan digunakan untuk mengontrol LED yang terhubung ke pin tersebut. Selanjutnya, ke bagian void loop WiFi client. Itu untuk fungsinya itu untuk menerima koneksi dari klien HTTP yang terhubung ke server. Selanjutnya, fluid temperature dan fluid humidity itu fungsinya itu untuk nilai suhu yang dibaca dari sensor DHT. Untuk humidity-nya juga nilai kelembapan yang dibaca oleh sensor suhu dan kelembapan DHT. Selanjutnya di bagian if isnan temperatur ini merupakan untuk memeriksa apakah nilai suhu atau kelembapan yang dibaca dari sensor adalah none. Jika salah satu nilai tersebut adalah none, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian di bagian sensor
clear fields merupakan digunakan untuk menghapus semua bidang field yang ada dalam objek sensor. Selanjutnya pada serial print ini untuk mencetak pesan writing ke serial monitor dan digunakan untuk mengirim data ke InfluxDB. Untuk bagian chart topik, ini sebagai topik dari Mosquito yang akan digunakan untuk mengirim data dari sensor suhu. Selanjutnya, MQTT Client Publish ini untuk mengirimkan data suhu ke broker Mosquito menggunakan topik yang ditentukan. Selanjutnya, untuk if temperatur kurang dari 26, lebih dari sama dengan 26, dan temperatur kurang dari sama dengan 30 merupakan suhunya. Jadi untuk kurang dari 26 itu untuk pinnya itu berwarna biru, hijau itu mati, berarti berwarna biru untuk temperatur sama dengan 26 dan temperatur kurang dari sama dengan 30, maka yang nyala itu pin hijau. Selanjutnya untuk yang di atas 30, maka yang menyala itu LED warna merah. Selanjutnya pada unstake long current mills, ini untuk melacak waktu saat ini, sehingga kondisi ini terpenuhi, maka blokade yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian previous mills ini untuk mengatur ulang waktu sebelumnya sehingga waktu selanjutnya dapat dihitung dengan benar. Kemudian untuk delay 5000 ini merupakan delaynya itu selama 5 detik. Untuk void connect to MQTT ini untuk melakukan koneksi ke broker MQTT selama klien MQTT belum terhubung. Fungsi ini akan mencoba terus-menerus untuk terhubung. Jika koneksi berhasil, pesan connected akan dicetak ke serial monitor. Selanjutnya, untuk void callback, ini diisi dengan logika untuk menangani pesan yang diterima dari broker MQTT. Fungsinya akan dipanggil oleh klien MQTT sehingga ada pesan yang diterima. Selanjutnya ada void handle web request. Ini untuk menangani permintaan HTTP yang diterima dari klien dalam looping while. Fungsi ini membaca data dari klien HTTP yang terhubung dan mencetak ke serial monitor. Selanjutnya, pada bagian klien printline HTTP 1.1.200 OK, ini untuk menunjukkan bahwa respon yang dikirim adalah responnya berhasil. Kemudian untuk printline konten tipe teks HTML ini memberikan informasi tentang tipe konten yang dikirim sebagai respon. Dalam hal ini kontennya adalah dokumen HTML. Untuk klien printline ini sampai ke bagian ya baris 176 sampai 206 itu merupakan tampilan dari web yang telah dibuat untuk mengkoneksikan atau untuk mengoperasikan dari si pengatur suhu. Selanjutnya di bagian current line ini untuk menetapkan nilainya current line and width gate slice high ini untuk menetapkan nilai high sehingga LED RGB itu nyala. Untuk gate slice L itu untuk menetapkan nilai low sehingga LED RGB-nya itu dimatikan. Jadi dilihat dari webnya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Erna sudah menjelaskan Arduino-nya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Mbak Leta. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, terima kasih Arta sudah menjelaskan Arduino. Sekarang dilanjutkan oleh Leta. Baik, di sini saya akan menjalankan tampilannya. Yang pertama itu kita sambungkan dulu semua komponennya. Yang pertama itu ada SK32, ini sebagai microcontroller. Lalu selanjutnya ini ada dinamo. Dinamo ini sebagai aktuator yang sebenarnya nanti akan menyala jika suhunya nanti di atas 30 derajat. Lalu selanjutnya
selanjutnya ini ada genetis gelas, gunanya sebagai sensor. Lalu untuk melihat suhunya sebagai ada LED warna biru, hijau, dan merah. LED biru ini akan menyala jika suhunya di bawah 26 derajat. Lalu untuk menyambungkannya di pin PND dan juga di pin 13. Lalu selanjutnya ini ada LED hijau. LED hijaunya ini akan menyala apabila suhunya di antara 26 sampai 30 derajat. Lalu selanjutnya ini ada LED merah. LED merah ini akan menyala apabila suhunya nanti di atas 30 derajat. Lalu ini ada LED RGB, ini gunanya nanti akan kita kontrol melalui LED. Ini uji coba simulasinya untuk melihat suhu langsung. Lalu ini berizinkan menyala apabila suhunya nanti di atas 30 derajat dan otomatis dinamonya akan menyala. Ini untuk tampilan webnya, ini apabila kita pencet on, maka di sini di akun URL-nya ada flash-nya. Jika kita pencet on, maka di akhiran URL-nya ada L. Untuk mengakses webnya ini dari SP di serial monitor. Sekian penjelasan mengenai rangkaian dari kelompok kami. Lalu untuk melihat apakah data sudah masuk di input, kita masuk ke Data Explorer. Pertama, yang di from bucket-nya itu yaitu sensor suhu, lalu ada measurement yaitu sensor, field-nya yaitu humidity dan temperatur, dan topiknya yaitu sensor suhu atau sensor. Topik ini didapat dari Mosquito. Lalu kita klik submit. Setelah itu, jika data sudah tampil, artinya data sudah masuk. Lalu selanjutnya kita masuk ke Grafana. Pertama kita masuk ke dashboard terlebih dahulu, lalu kita klik new dashboard dan add visualisasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke sensor suhu 2. Untuk visualisasinya dibuat grafik itu untuk humidity dan tabel itu untuk temperatur. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan kode dari humidity, yang pertama kita klik script terlebih dahulu sesuai dengan field yang dipilih, lalu kita copy kode dan paste di Grafana. Lalu title-nya kita ganti dengan humidity. Selanjutnya untuk temperatur juga sama, yang pertama kita klik script editor sesuai dengan field yang dipilih, lalu selanjutnya kita copy dan paste kode di Grafana dan title-nya kita ganti menjadi temperatur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.